Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ayu Witianing Tias dengan nomor NPM 2074201001494 dari Fakultas Hukum 5B Universitas Merdeka Kota Pasuruan akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang likuidasi bank guna memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga pembiayaan. Likuidasi perbankan. Pengertian likuidasi bank. Pengertian likuidasi bank menurut pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositanya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan, menjelaskan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini, tercermin fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya adalah dasar hukum likuidasi bank. Dasar hukum likuidasi bank sendiri, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dasar hukum yang kedua adalah PP Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 3 Mei Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. Dasar hukum yang ketiga adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei tahun 1999. Dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya, dasar hukum yang kelima itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Dasar hukum yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT. Dan dasar hukum yang ketujuh adalah Peraturan Bank Indonesia dengan nomor 7/3444/PBI/2005. Dasar hukum yang kedelapan adalah Surat Edaran Bank Indonesia dengan nomor 7/50/DPPR tanggal 1 November tahun 2005. Dasar hukum yang kesembilan adalah Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang likuidasi bank yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang likuidasi bank. Faktor penyebab likuidasi perbankan. 1. Utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Extreme leverage sendiri artinya adalah hutang perusahaan yang sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Faktor penyebab yang kedua adalah jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar, baik hutang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, termasuk hutang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Faktor penyebab yang ketiga, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Faktor penyebab yang keempat
adalah kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Faktor penyebab yang kelima, perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang dan tutup lubang pada kewajiban atau menyelesaikan persoalan likuidasi dipakai dari dana untuk membayar hutang. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional, terdapat 3 kategori bank yang bermasalah, yaitu bank yang masuk dalam kategori bank dalam pengawasan normal, bank dalam pengawasan intensif, dan bank dalam pengawasan khusus. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia dengan nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional menyatakan bahwa dalam hal bank dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan, maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya adalah alasan pencabutan izin bank oleh pimpinan Bank Indonesia, di mana sebagaimana kriterianya yang dijelaskan dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama alasannya adalah kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank sudah tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya. Alasan pencabutan izin yang kedua adalah suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank itu semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dan asas perbankan yang sehat. Selain itu, salah satu cara untuk mengukur kesehatan suatu lembaga perbankan adalah dengan menggunakan metode CAMEL. CAMEL atau Capital Asset Management Earning Liquidity merupakan salah satu metode penilaian kesehatan perbankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses likuidasi bank. Merujuk pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, salah satu tugas LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang likuidasi bank. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan masih banyak sekali terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.